Puji nama Tuhan. Kak Kristi, kita mau ngapain hari ini? Yes, memuji nama Tuhan. Yuk semuanya kita mau berdoa dulu sebelum kita mulai. Kita berdoa sama-sama, nanti Kak Kristi akan pimpin kita dalam doa. Semuanya siap-siap ya. Semuanya sehat, tetap semangat di dalam Tuhan. Walaupun kita 6 bulan tidak bertemu, tetapi puji nama Tuhan, sampai hari ini Tuhan masih berikan kita kesehatan. Apalagi kekuatan, karena Tuhan Yesus baik. Oke, siap ya memuji nama Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas amin Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan, semoga kami dapat menikmati Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita siapkan hati kita memuji nama Tuhan sama-sama bersama dengan Kak Kristik yang lama nggak ketemu. Ntar kalau corona udah hilang, Kak Kristiknya balik ke Jakarta ya. Oke, yuk. Kita naikkan pujian Ku Rindu Kau Tuhan. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan. Yuk kita katakan sekali lagi. Ku rindu Kau Tuhan. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau Tuhan. Tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan. Haleluya. Ku rindu Kau Tuhan. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan ku sembah Kau, ku tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Mari katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan. Yesus, Kau dambaan. Yesus, 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 Kau hatiku. I worship You God, I worship
love to worship. I worship you. Oh, I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I worship you. I love to worship. I worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I worship you. I love to worship. I worship you. I worship you. I love to worship you. I worship you. I love to worship you. Kami memuji-Mu Tuhan, Engkau baik Tuhan, tiada seperti-Mu. Haleluya, terpuji Engkau Yesus Tuhan, terpuji Engkau Yesus Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Bapa, Engkau baik bagi kami. Engkau mengasihi kami hingga hari ini kami boleh datang menyembah Tuhan untuk meninggikan Raja di atas segala Raja. Tuhan memberkati seluruh anak-anak sekolah minggu Bethesdaki Tuhan tanpa terkecuali. Dalam nama Tuhan Yesus kami diberi kesehatan, kekuatan yang baru, sebab Engkau Allah yang menjaga memelihara setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Tuhan. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Semangat ya, kita puji Tuhan lagi yuk. Siapa yang punya telinga, pegang telinganya, pegang telinganya. Kak Kesik punya telinga? Bisa dengar? Oke, yuk. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, lagi yuk. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, yes. Ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ku jawab ya, jawab ya, Kak Kristi kalau dipanggil bilang apa? Iya Tuhan. Kalau dipanggil, Grace, kamu di mana? Iya Tuhan, semangat memuji nama Tuhan. Kita masih mau memuji Tuhan lagi.
Siapa yang cinta Tuhan Yesus? Kak Kristi cinta Tuhan Yesus? Kita mau nyanyi I love. Ya. Yuk, tepuk tangan sama-sama yuk. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Dalam sekali. Dalam sekali. Yeay. Tema 1 bulan ini kita mengambil tema saya mau seperti Yesus. Siapa yang mau seperti Yesus? Angkat tangannya. Yang rajin angkat tangan, yang rajin report, poinnya nambah banyak. Ya, apa tadi? Tema bulan ini adalah saya mau seperti Yesus. Yeay! Kita mau dengar firman Tuhan ya. Siapa kira-kira? Siapakah yang menyampaikan firman Tuhan? Ada yang tahu nggak? Ayo coba tebak. Siapa? Kak Arli? Siapa? Kak Mario? Kita dengar nanti siapa kira-kira ya. Kita memuji nama Tuhan dulu yuk. Kita siapkan hati kita mau dengar firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Haleluya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus. Yuk semua bangkit berdiri, kita naikkan pujian sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong. Sekali lagi katakan, ku ingin bertumbuh subur. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus
kami bersyukur Engkau memberi kami hati yang lemah lembut, yang siap ditanami oleh benih firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan, tolong setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom. Dikira siapa yang bawa firman Tuhan? Rupanya Kanila lagi. Gak apa-apa, tapi kita senang hari ini kita bisa berjumpa di sekolah minggu kita. Kita bisa lihat Kak Kristik, bisa lihat Tante Mary, bisa lihat semuanya ya. Nah, adik-adik semua udah siap dengarkan firman Tuhan kan? Ayo duduk yang manis, rambutnya ayo dikasih di sebelah telinga biar kita semua bisa mendengar. Hari ini kita mau belajar tentang guru agung kita. Tahu siapa namanya? Benar, kita mau belajar tentang Tuhan Yesus. Sepanjang bulan ke depan kita mau belajar tentang hidupnya Tuhan Yesus. Dan seperti yang Tante Mary dan Kak Kristik bilang tadi, saya mau menjadi seperti Kristus. Ayo sama-sama yuk kita bilang lagi seperti yang tadi Kak Kristik sama Tante Mary bilang, saya mau seperti Yesus. Oke, kita ulang ya. 1, 2, 3. Saya mau seperti Yesus. Ingat ya, itu super kebenaran kita. Nah, hari ini Kanila mau cerita tentang Tuhan Yesus ketika dia waktu kecil. Saat itu Tuhan Yesus berusia 12 tahun. Seperti biasa yang dilakukan oleh orang tuanya Tuhan Yesus. Waktu itu orang tua Tuhan Yesus ditinggal di kota Nazaret. Setiap tahun mereka akan pergi ke Yerusalem, ke Bait Allah, merayakan Paskah. Mereka akan beribadah, mempersembahkan korban di Bait Allah. Nah, Tuhan Yesus dan orang tuanya dan beberapa orang rombongan pergi ke Yerusalem merayakan Paskah, mempersembahkan korban bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga ikut. Tuhan Yesus sangat senang. Tuhan Yesus sangat bersuka cita karena dia akan pergi beribadah ke rumah Tuhan. Nah, adik-adik juga saya yakin pasti kalian juga senang beribadah kan? Kalau kita mau jadi seperti Tuhan Yesus, kita harus suka beribadah. Tuhan Yesus senang pergi ke gereja, ke Bait Allah. Kanila yakin anak-anak sekolah minggu GBI Bethesda pasti suka beribadah. Ya bukan? Suka ke sekolah minggu. Wah, Kanila lihat tuh yang aktif-aktif. Pagi-pagi hari Minggu sudah siap rapi-rapi dan sudah tunggu di kelas sekolah minggu. Tapi sekarang kita nggak bisa ibadah lagi. Kita nggak bisa pergi ke gereja, ke sekolah minggu. Sedih ya? Pasti semuanya sedih. Tapi tenang adik-adik, sekalipun kita nggak bisa pergi ke gereja, karena memang itu yang harus kita lakukan agar kita terlindungi dari virus corona. Nah, kita masih tetap bisa beribadah. Dengan apa? Kalian masih bisa ikut sekolah minggu. Seperti sekarang kita sudah adakan sekolah minggu. Kita juga hari Minggu masih tetap bisa mengikuti ibadah online lewat Superbook. Selain itu, setiap hari Rabu ada apa coba? Benar, kita masih bisa ibadah lewat kubu doa. Nah, adik-adik, kita beribadah tidak hanya di dalam gereja, tapi karena Tuhan kita Maha Hadir, kita juga bisa beribadah di rumah. Seperti Yesus yang suka beribadah, Kanila harap adik-adik sekolah minggu tetap rajin beribadah. Ingatkan mamanya ya, Mah, ayo hari ini aku ada ibadah sekolah minggu, putarkan Mah, putarkan di YouTube. Mah, ayo hari ini pagi ini aku ada ibadah Superbook. Ayo adik-adik kita semua rajin beribadah seperti Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus pergi seharian jauhnya, dia pergi dari Nazaret ke Yerusalem. Setelah itu sampai di sana mereka mempersembahkan korban kepada Allah. Nah, selesai itu rombongan Yesus dan orang tuanya pulang kembali ke kotanya. Mereka pulang dan mama bapaknya keasikan mungkin ya.
Mereka tidak sadar bahwa ternyata Yesus tidak ada ikut rombongan pulang. Setelah sudah jauh, bapaknya cari, anak kita Yesus mana? Mereka cari-cari, loh Yesus kok nggak ada ya? Kemana Yesus? Aduh, Yesus kemana? Mereka cari-cari Yesus. Akhirnya bilang, ayo kita kembali lagi ke Yerusalem, kita lihat. Dan ternyata ketika di Bait Allah, mereka menemukan Tuhan Yesus lagi ngapain? Lagi makan-makan. Lagi ngapain? Firman Tuhan katakan Tuhan Yesus sedang berbicara dan mendengarkan para alim ulama, yaitu pengajar-pengajar yang ada di Bait Allah, sedang mendengarkan. Mereka pengajar-pengajar itu berbicara, mengajar, dan Tuhan Yesus dengan seksama mendengarkan mereka dan bertanya-tanya yang dia tidak tahu. Dan setelah itu Tuhan Yesus mengajukan pertanyaan. Waktu itu ibunya Yesus, orang tuanya Yesus lihat, loh kok itu anak kita lagi ngapain? Sedang bertanya-tanya. Dan dikatakan semua orang takjub karena mendengar kecerdasan Tuhan Yesus. Luar biasa ya adik-adik. Tuhan Yesus baru umur 12 tahun dikatakan dia cerdas. Luar biasa. Adik-adik tahu kenapa Tuhan Yesus cerdas? Selain karena dia Tuhan, tapi Tuhan Yesus juga manusia. Dia mengalami hidup seperti kita juga. Dia bisa cerdas, salah satunya adalah yang pertama. Pastinya Tuhan Yesus suka membaca firman Tuhan. Kanila tahu? Iya, karena dalam tradisi orang Yahudi, Tuhan Yesus kan orang Yahudi nih. Orang Yahudi itu punya tradisi, punya keharusan. Anak-anak orang Yahudi harus belajar dan harus menghafal kitab Taurat Musa. Kitab Taurat Musa itu apa aja sih? Kitab Taurat Musa itu Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, Imamat. Mereka harus membaca dan harus menghafal kitab Taurat Musa itu sampai usia 12 tahun. Itu mereka sudah harus hafal. Jadi Tuhan Yesus tentunya dia sudah tahu isi Taurat Musa karena dia suka membaca Taurat Musa, suka membaca firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus cerdas. Nah, dari hidup Yesus kita bisa belajar agar kita bisa cerdas, agar kita bisa punya pengetahuan, punya hikmat seperti Tuhan Yesus. Kita harus rajin membaca firman Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Amsal 1 ayat 7 bahwa takut akan Tuhan itu adalah permulaan pengetahuan. Jadi kalau kamu mau pinter, jangan lupa baca firman Tuhan. Baca Alkitab. Rajin-rajin baca Alkitab. Siapa yang sudah bisa baca? Yang kelas besar pasti sudah bisa baca ya. Ayo baca Alkitabnya. Dan setiap pagi itu kakak-kakak guru sekolah minggu sudah mengirimkan renungan harian bagi adik-adik. Kalian bisa baca, minta mamahnya setiap pagi bilang, "Mah, mana renungan harian yang sudah dikirim?" Belajar baca agar kita semakin cerdas, agar kita semakin berhikmat. Seperti yang dikatakan firman Tuhan, Tuhan Yesus bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Karena kenapa? Karena Tuhan Yesus mau belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus mau mentaati orang tuanya untuk setia belajar firman Tuhan. Oke? Sama seperti super kebenaran yang kita bilang tadi, saya mau seperti Kristus. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita tiru? Tuhan Yesus mau membaca firman Tuhan. Jadi adik-adik juga yang di rumah harus mau membaca firman Tuhan. Oke? Siap ya baca firman Tuhan ya, agar kita bisa menjadi seperti Yesus. Nah, jangan lupa ketika adik-adik membaca firman Tuhan, maka adik-adik akan bertambah hikmatnya. Maka Tuhan Yesus akan tolong kalian menjaga jalan hidup kalian.
Oke? Nah, untuk ayat hafalannya jangan lupa ya. Nih, cerita Kanila tadi kalian bisa baca di Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Ingat ya, Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Untuk ayat hafalannya, untuk yang kelas kecil, baca di Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan makin bertambah hikmatnya. Untuk kelas kecil jangan lupa, dan Yesus makin bertambah besar dan makin bertambah hikmatnya. Untuk kelas besar, Kanila kasih dalam Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Di dalam Lukas 2 ayat 52. Oke, jangan lupa hafalkan ayat hafalan kita dan kirimkan ke WA grup orang tuanya ya. Nanti bilang, nanti direkam, dihafalkan dan dikirim. Nanti kalian akan dapat 1 poin, kita akan kumpulkan poin. Oke? Dan jangan lupa tetap setia, tetap beribadah sekalipun di rumah saja, supaya kita menjadi seperti Yesus. Oke, kita akan nyanyi dulu ya. Ku ingin dengar cerita. Bisa ya? Lewat firman Tuhan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini, ku ingin dengar cerita. Seperti Tuhan Yesus, kita lipat tangannya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami bisa menjadi seperti Tuhan Yesus. Kami mau seperti Tuhan Yesus yang suka beribadah. Kami juga mau jadi anak yang taat, membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau memberkati anak-anak sekolah minggu kami, agar mereka tetap sehat, agar mereka tetap kuat. Lindungi mereka, jauhkan mereka dari virus corona yang mengancam Tuhan. Kami percaya perlindungan-Mu ada atas anak-anak yang mencintai Tuhan, yang mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Dan biarlah cerita firman Tuhan itu tinggal di dalam hati kami. Kami akan selalu mengingat apa yang Tuhan lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau. Haleluya. Amin. Tadi adik-adik sudah dengarkan cerita ya. Ingat, untuk minggu ini kita akan berikan 3 poin untuk kalian. Yang pertama, nih,
Siapa yang mendengarkan sekolah minggu ini dengan cara difoto, kirimkan fotonya ke grup WA grup orang tua sekolah minggu GB Bethesda. Kalian foto tuh gambar kalian lagi nonton acara ini, nanti dapat 1 poin. Yang kedua, kalian juga akan dapatkan 2 poin kalau kalian menghafal ayat hafalan yang sudah Kanila bagikan tadi. Dan yang terakhir, yang ketiga, Kanila akan kirimkan kreativitas. Itu nanti kalian boleh isi kreativitasnya. Bagi yang kelas besar mengisi TTS, bagi yang kelas kecil ada menggambar. Nah, boleh tuh adik-adik nanti menggambar. Yang tidak bisa ngeprint hari Minggu, nanti Kanila siapkan kreativitasnya boleh diambil sama Om Maswan. Oke? Hari Minggu pas orang tuanya ke gereja, boleh bilang, "Maaf Pak, ambilkan kreativitas saya." Nanti di tempat Om Maswan ya, udah disiapkan. Oke? Siap dapatkan 3 poin? Kita akan terus tabung poin kita biar kita bisa berbelanja banyak hadiah nanti. Oke, dadah.